Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa faqihna fid din. Wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Ma'asyiral ikhwah jamaah kaum muslimin dan juga para pemirsa Pangestu yang setia mengikuti program siaran ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih bisa bertemu kembali dengan karunia kenikmatan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang dengan kenikmatan-kenikmatannya maka kebaikan-kebaikan ini akan bisa terlaksana dan akan bisa kita capai di dalam kehidupan ini. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini kita insyaallah ta'ala masih berkesempatan dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan agenda, yaitu dalam rangka tadabbur dari firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, renungan-renungan dari ayat-ayat Allah tabaraka wa taala yang merupakan pelajaran-pelajaran yang berharga bagi kita semuanya. Dan seorang yang mukmin, seorang yang muslim, kita semuanya hendaknya selalu bersemangat, hendaknya selalu bersungguh-sungguh di dalam mempelajari Al-Qur'an, ya, baik mempelajari dari segi bacaannya, mempelajari dari segi maknanya, tafsirnya, dan juga kita belajar untuk mengamalkan Al-Quran. Ini semuanya adalah wasilah yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada tujuan yang mulia. Dan seberapa besar perhatian seorang kepada Al-Quran, maka itu dia adalah merupakan refleksi dari cinta yang jujur kepada Allah dan cinta yang jujur kepada yang diberi amanat untuk menyampaikan Al-Quran, yaitu uswah, panutan, ya, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Apabila mana seorang itu semakin besar perhatiannya kepada Al-Quran, apabila mana seorang itu semakin bersemangat di dalam mempelajari Al-Quran, maka itu merupakan bukti nyata akan cintanya yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Ya, Al-Quran adalah kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kalau seorang cinta kepada Allah tabaraka wa taala dengan cinta yang benar, pasti dia mencintai Al-Quran, pasti dia
bersungguh-sungguh di dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim. Dan yang menyampaikan, yang diberi amanah untuk menjelaskan Al-Qur'an adalah uswah kita, panutan kita, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mencintai Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dan bersungguh-sungguh dengannya adalah kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an adalah misi terbesar yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, la yas'al ahadun an nafsihi siwal Qur'an. Janganlah seorang itu bertanya kepada dirinya kecuali tentang Al-Qur'an. Jangan seorang itu bertanya kepada dirinya kecuali tentang Al-Qur'an. Karena kalau seorang itu benar-benar punya perhatian besar kepada Al-Qur'an, maka dia benar-benar cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan bagian renungan kita dari surat Al-Waqiah. Yang kemarin kita sampai kepada firman Allah Ta'ala yang membahas tentang bagaimana, yaitu orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Bagaimana orang-orang yang kufur kepada berita yang disampaikan Allah Ta'ala melalui Al-Quran dan juga melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka punya akidah yang menyimpang, yaitu pengingkaran kepada hari kebangkitan. Dan mereka menganggap bahwasannya hari kebangkitan itu tidaklah mungkin terjadi. Bagaimana mungkin manusia yang sudah menjadi tulang belulang, kemudian sudah remuk dan menjadi tanah, bisa dibangkitkan dan dihidupkan kembali? Maka di dalam ayat yang sebagiannya telah kita baca kemarin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diperintahkan untuk menjelaskan dan menegakkan hujah atas mereka, yaitu orang-orang pengingkar hari kebangkitan ini. Ya, diperintahkan untuk dikatakan, dijelaskan kepada mereka, qul innal awwalina wal akhirin la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, bahwa manusia itu semuanya dari yang awal sampai yang akhir tidak ada satupun yang tersisa. La majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Mereka semuanya akan dikumpulkan. Mereka semuanya akan dikumpulkan di mahsyar, ya, di hari yang sudah ditakdirkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak diketahui kecuali oleh Allah Tabaraka wa taala. Itu ayat yang ke-49 ya kemarin. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Ya, beliau menerangkan tentang ayat ini, ai qul inna mutaqaddimal khalqi wa mutaakhirahum al-jami'a sayab'asuhumullah wa yajma'uhum limiqati yaumin ma'lum. Katakan kepada mereka bahwa manusia atau makhluk yang awal, generasi awal dari makhluk ini, dimulai dari Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam yang merupakan Abul Bashar, bapak dari manusia. Sebelum itu juga sudah ada ya makhluk jin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan mereka sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam jangka waktu yang lama. Jadi semua makhluk itu nanti akan dibangkitkan. Mutaakhirahum juga yang belakangan, manusia-manusia dan juga para hamba yang belakangan,
yang dihidupkan atau mereka diberi kehidupan menjelang berakhirnya dunia ini, ya, mereka semuanya akan dikumpulkan bersama-sama. Semuanya akan dibangkitkan oleh Allah dan dikumpulkan pada hari yang sudah tertentu. Qaddarullah li ibadihi, hari itu sudah ditentukan. Ya, waktu itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Sebagaimana Allah sudah mentakdirkan kejadian dan adanya hari kebangkitan itu. Khina tanqadhi al-khaliqah, yaitu ketika makhluk itu sudah habis. Ya, ketika Allah tabaraka wa taala sudah tidak berkehendak untuk menciptakan makhluk lagi. Ya, jadi jatah penciptaan makhluk sudah habis. Maka saat itulah ditegakkan yaitu hari akhir. Wa yuridullah jazaa'ahum ala a'malihim allati amiluha fi darit taklif. Ya Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk membalas perbuatan-perbuatan mereka, ya, perbuatan manusia dan juga orang-orang yang diberi taklif, termasuk di dalamnya adalah dari kelompok jin. Allah Ta'ala bangkitkan dan Allah akan membalas perbuatan mereka yang mereka amalkan di dari taklif. Darut taklif adalah ad-dunya. Darut taklif. Taklif itu adalah beban berupa perintah dan larangan. Manusia diberi taklif, artinya manusia itu diberi perintah untuk dikerjakan dan larangan supaya ditinggalkan. Kita semuanya adalah mukallaf. Kita semuanya adalah yaitu mukallaf karena terbebani dengan syariat, terbebani dengan adanya perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang merasa hamba Allah tabaraka wa taala, maka dia terbebani dengan taklif ini. Ya. Yang merasa dia adalah hamba Allah, maka dia wajib melaksanakan tugasnya. Apa tugasnya? Melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala melalui lisan utusan Allah dan menjauhi larangannya. Inilah taklif itu, ya. Dan taklif ini adanya di dunia, ya, taklif ini adanya di dunia. Tugas ibadah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah ini adanya adalah di kampung dunia. Jadi dunia ini adalah darul amal, kemudian akhirat itu adalah darul jaza, darul amal, tempat beramal, darul jaza. Dijelaskan di dalam ucapan, ya, para sahabat, mereka mengatakan bahwasannya hari ini adalah hari untuk yaitu beramal. Dan besok akhirat adalah hari untuk menerima balasan dari amal. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan ayat-ayat yang selanjutnya masih membahas, meneruskan tentang orang-orang yang kufur, orang-orang yang mengingkari dan tidak mengimani terhadap hari akhir ini. Apa yang diterima mereka sebagai akibat dari perbuatan dan kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kemudian dijelaskan Allah taala di dalam ayat-ayat yang berikutnya, mulai dari ayat yang ke-51. Ayat yang ke-51 dari surat Al-Waqiah ini lebih menjelaskan gambaran kondisi mereka yang mereka terima, keadaan mereka yang mereka rasakan sebagai akibat dari kekufuran mereka ketika berada di dunia atau darut taklif. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma innakum ayyuhadh-dhallunal mukadzibun la'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minhal butun wasyaribuna 'alaihi minal hamim فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ.
Ya. Ini gambaran selanjutnya tentang balasan yang mereka terima. Tsumma innakum ayyuhadh-dhalun al-mukadzibun. Kemudian wahai kalian, sesungguhnya kalian wahai orang-orang yang sesat, yang mendustakan, la akiluna min syajarim min zakkum. Sungguh kalian nanti akan makan ya dari pohon zakum. Kalian akan makan ya buah yang dihasilkan dari pohon zakum. Famali'una minhal butun, yang akan memenuhi yaitu perut-perut mereka. Ya. Jadi buah-buahan ini, makanan ini akan memenuhi perut mereka. Fasyaribuna alaihi minal hamim, dan mereka akan minum ya atasnya minal hamim, itu dari air yang panas yang mendidih. Wasyaribuna syurbal him, maka mereka meminumnya sebagaimana yaitu onta yang kehausan, yang dahaga, yang sangat kehausan. Hadza nuzuluhum yaumaddin, maka inilah dhiyafah, inilah suguhan bagi mereka pada hari pembalasan. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun, kami adalah yang menciptakan kalian, falaula tusaddiqun, kenapa kalian tidak membenarkannya. Ini beberapa ayat yang melanjutkan pembahasan kemarin ya, berkaitan erat dengan ayat-ayat yang kita baca sebelumnya. Kita baca keterangan yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Al-Mufassir As-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Tsumma innakum ayyuhadh-dhallunal mukadzibun. Kemudian wahai sesungguhnya kalian wahai orang-orang yang tersesat ya, wahai orang-orang yang tersesat. Apa maksudnya tersesat di sini? Tersesat an tariqil huda, yaitu wahai kalian orang yang tersesat dari jalan petunjuk. Jalan petunjuk itu apa? Jalan petunjuk adalah mengimani Allah, mengimani hari akhir. Jalan petunjuk adalah menerima petunjuk atau ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah jalan petunjuk. Jalan petunjuk adalah mentauhidkan Allah. Inilah jalan petunjuk. Kalau orang tidak mengikutinya berarti dia tersesat. Kalau orang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman kepada hari kebangkitan, tidak beriman kepada hari pembalasan, ya, tidak beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, tidak beriman kepada pembalasan surga dan neraka, maka berarti dia adalah tersesat. Maka dia adalah tersesat dari jalan petunjuk. Wat attabi'una li tariqir radi, yang dia mengikuti jalan yang buruk, jalan yang rendah. Ya. Karena jalan yang ditunjukkan Allah adalah jalan yang tinggi, jalan yang mulia. Ya. Kalau orang tidak mau mengikutinya, maka yang diikuti adalah sebaliknya. Kalau orang tidak mengikuti jalan petunjuk, maka yang diikuti adalah jalan kesesatan. Kalau orang tidak mengikuti jalan tauhid, ini adalah merupakan petunjuk, maka yang diikuti adalah jalan kesyirikan. Kalau jalan petunjuk itu, di situ yang terbesar adalah mentauhidkan Allah, itu mengangkat derajat manusia kepada derajat yang mulia. Karena dia hanya beribadah kepada Allah saja. Adapun jalan yang menyimpang, yang berlawanan dari itu adalah jalan kesyirikan. Jalan kesyirikan. Yang ketika orang mengikutinya, maka dia turun derajatnya dengan serendah-rendahnya. Turun derajatnya dengan derajat yang paling hina. Kenapa? Karena dia nanti akan menghinakan di hadapan sesama makhluk.
karena dia nanti akan beribadah kepada sesama makhluk. Nanti dia akan beribadah kepada sesama makhluk yang diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan ada yang mengindahkan dirinya di hadapan hewan ternak. Ada yang menghindarkan dirinya di depan batu-batu besar, pohon-pohon besar, menghindarkan dirinya di di bawah matahari, rembulan, dan lain sebagainya. Jadi kalau manusia ini menempuh jalan kesyirikan, maka dia akan hina dengan serendah-rendahnya, akan turun derajatnya dengan penurunan yang sangat besar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka jalan petunjuk adalah jalan untuk mengangkat derajat manusia kepada posisi yang baik, yang mulia. Adapun kalau manusia itu mengikuti jalan yang bertolak belakang, maka dia akan terhinakan dengan sehina-hinanya. Al-mukadzibun, orang yang mendustakan bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa innakum ayyuhadz dzalunal mukadzibun. Mendustakan apa? Mendustakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan akan ada hari kebangkitan dan pembalasan, maka dia mendustakannya. Rasulullah menyampaikan bahwasanya seorang itu nanti akan mendapatkan balasan di surga ataupun di neraka, tapi dia mendustakannya. Nah, ini mendustakan apa-apa yang dibawa dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal haqqi, dari kebenaran, wal wa'di, dan janji-janji, wal wa'id, dan ancaman. Karena Rasulullah SAW itu membawa adanya al-wa'du berupa janji, al-wa'id itu berupa ancaman. Ancaman, janji terbesar adalah ketika seorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Tabaraka wa taala. Ini adalah janji Allah terbesar. Kalau seorang itu mentauhidkan Allah Tabaraka wa taala, maka dia mendapatkan kabar gembira, janji, mendapatkan janji yang besar dari Allah, bahwasanya dia akan diampuni dosa-dosanya, bahwasanya dia akan masuk surga tanpa dihisab kalau tauhidnya benar. Ini contoh dari al-wa'du, yaitu janji. Rasulullah membawa itu. Adapun wa'id itu adalah ancaman. Itu sebaliknya. Kalau orang itu kufur, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada apa yang dibawa Rasulullah, maka dia itu nanti akan mendapatkan kesengsaraan, akan mendapatkan kebinasaan. Ini namanya adalah al-wa'id, itu ancaman. Ini selalu ada di dalam Al-Quran, selalu ada di dalam Al-Quran. Kalau kita baca, selalu kita jumpai yang namanya al-wa'du, ini janji, dan kemudian al-wa'id itu adalah ancaman. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Itu adalah al-wa'du, janji. Siapa saja yang dia itu beramal soleh, baik dari laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka akan kami beri dia dengan kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan bagi mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan di dunia.
Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidina fiha abada. Barang siapa yang dia bermaksiat itu ya tidak mau beriman, tidak mau taat, bermaksiat kepada Allah Ta'ala, bermaksiat kepada Rasulullah, ya, maka sesungguhnya bagi dia adalah neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya untuk selamanya. Di surat pendek, di surat panjang pasti ada, ya, di surat pendek, di surat panjang pasti kita dapati dua poin pembahasan. Paling menonjol di dalam Al-Quran adalah pembahasan tentang janji dan tentang ancaman. Kenapa manusia itu diberi janji? Supaya dia termotivasi, tergerak untuk mengikuti jalan, menempuh dan bercita-cita untuk mendapatkan apa yang dijanjikan, ya, mengikuti jalan mengarah ke sana. Kenapa manusia itu diancam? Kenapa manusia itu diancam dengan ayat-ayat yang menakutkan? Supaya mereka tidak mengikuti jalan yang menyampaikan kepada kebinasaan itu. Jadi pada dasarnya manusia itu sudah diberi patokan yang jelas, sudah diberi pilihan yang jelas. Kalau mereka itu mau mengimani dengan benar kepada Allah Ta'ala dan kepada utusan Allah, pasti mereka beruntung. Tapi kalau mereka menempuh jalan yang bertolak belakang, pastilah mereka akan hancur binasa. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, apa yang mereka dapatkan? La'akiluna min syajarin min zakum. La'akilun, sungguh mereka akan makan min syajarin min zakum, ya. Wa huwa akbahul asjar, pohon zakum yang merupakan hidangan bagi mereka itu adalah merupakan seburuk-buruknya pohon. Wa akhassuha, yang paling jelek. Wa antanuha rihan, yang paling tidak enak baunya. Wa absya'uha mangdharan, yang paling tidak enak dipandang, ya, yang paling mengerikan bila mana dilihat. Ini gambarannya. Ini hidangan bagi mereka, para pengingkar, ya, para pendurhaka ini diberi makan dari pohon zakum. Yang pohon zakum adalah pohon yang paling buruk, rasanya paling tidak enak, yang paling menyengsarakan, baunya paling busuk dan paling mengerikan apabila mana dilihat. Ini sungguh sangat menyiksa. Famaliuna minhal butun, maka akan memenuhi perut-perut mereka, akan membuat penuh, yaitu perut mereka orang-orang kafir ini. Alladzi aujaba lahum akluha, yang mengharuskan mereka untuk memakannya, ma'amah ya alaihi minasyana'ah, padahal itu sangat jelek, tapi kok tetap dimakan juga oleh mereka. Al-ju'ul mufrid, yang membuat mereka menyantapnya, memakannya adalah al-ju'ul mufrid, yaitu rasa lapar yang sangat-sangat, lapar yang sangat dahsyat, ya. Jadi lapar yang sangat dahsyat, sehingga adanya itu dan yang disuguhkan adalah dimakan oleh mereka, padahal itu tidak enak. La yusminu wa la yughni min ju', la yusminu wa la yughni min ju', tidak membuat gemuk dan tidak pula mencukupkan dari lapar, tidak membuat orang itu sembuh dari lapar, dan tidak membuat kemudian menjadi berdaging tubuhnya, tidak. Artinya ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Suguhan bagi mereka tidak ada manfaatnya. Ini siksaan berat bagi para
pendurhaka Allah Ta'ala dan pendurhaka utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu ketika dihadapkan, diberi gambaran oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, didatangkan pada hari kiamat dengan orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, tapi dia adalah min ahlil kufri. Ketika di dunia hidupnya paling nyaman, paling enak, paling senang, tapi dia min ahlil kufri, termasuk orang yang durhaka. Sepanjang hidupnya di dunia selalu senang, karena bergelimang dengan harta dan kekayaan. Saat dicelupkan dia nanti di akhirat, di neraka satu celupan saja, kemudian ditanya, apakah kamu pernah merasakan yang namanya kenikmatan? Maka dia mengatakan, tidak wahai Allah, tidak pernah saya merasakan kenikmatan sama sekali. Jadi kenikmatan, kesenangan sepanjang hidupnya di dunia dihapus dengan satu celupan saja di neraka, habis semuanya, tidak tersisa. Menunjukkan sangat berat, yaitu siksa di hari akhirat. Alladzi yaltahibu fi akabidihim wa takadu tataqatta'u minhu afidatuhum. Yang rasa lapar itu sungguh menyala, menyala di hati-hati mereka sampai kepada ulu hati. Rasa lapar dan haus yang sangat hampir memutuskan hati yang ada pada mereka itu. Allati tattali'u 'alal afidah. Jadi rasa siksa, lapar, dahaga yang yaitu menusuk sampai kepada hati. Hadza ta'am, makanan ini, huwallazi yadfa'una bihi al-ju'. Itulah yang mereka pakai untuk menghilangkan rasa lapar mereka. Wa huwa la yusminu wa la yughni min ju', padahal ini tidaklah bisa membuat gemuk, tidak bisa membuat pula sembuh dari lapar. Jadi tidak bisa membuat orang kenyang, apalagi membuat orang itu kemudian menjadi gemuk, berdaging. Tidak, karena tidak ada asupan sama sekali. Yang ada adalah kesengsaraan dan siksa dari suguhan yang seperti itu. Wa amma syarabuhum, adapun minuman mereka, ini ayat yang selanjutnya, fasyaribuna alaihi minal hamim. Fasyaribuna alaihi minal hamim, ayat 54. Wa amma syarabuhum fahuwa bi'sas syarab. Bi'sas syarab wa sa'at murtafaqah. Bi'sas syarab, sejelek-jeleknya minuman, minuman yang paling buruk, yang paling jelek, yang paling menyiksa. Wa huwa annahum yashrabuna 'ala ta'am, wa huwa annahum yashrabuna 'ala hadha ta'am minal ma'il hamim alladhi yaghli fil butun. Mereka meminum dengan minuman di atas makanan ini, minal ma'il hamim, yaitu dari air yang mendidih, alladzi yaghli fil butun, yang itu nanti akan mendidih di dalam perut. Yaghli fil butun, mendidih di dalam perut. Syurbal him wa huwa al-ibilul al-itash. Mereka meminumnya seperti halnya yaitu onta yang sangat kehausan. Wahya al-ibilu al-itash, yaitu onta yang sangat kehausan. Onta kalau sangat kehausan maka minumnya dia akan ngosrong. Jadi minum seberapapun ini seakan-akan tidak ada tidak sembuh dari yaitu dahaga, hausnya.
terus minum ya. Padahal yang diminum adalah bukan minuman yang nikmat, bukan minuman yang manis, bukan minuman yang lezat, tapi minuman yang sangat menyengsarakan. Allati qad istadda atashuha, itu seperti halnya onta yang begitu sangat dahaganya, au annal him daun yusibul ibil, atau yang dimaksud al-him di situ adalah penyakit yang menimpa al-ibil, yaitu onta, la tarwa ma'ahu min syarabil ma', yang onta kalau kena penyakit itu dia tidak akan pernah berhenti minum dan tidak pernah tidak pernah kenyang, minum terus, ingin minum terus. Nah ini sudah diberi minum terus, ingin minum terus. Ini termasuk makna dalam syurbal him. Hada nuzuluhum yaumaddin, ayat yang ke-56. Inilah, yaitu suguhan bagi mereka, jamuan ya. Nuzuluhum itu diartikan dengan jamuan atau hidangan bagi mereka. Hada nuzuluhum yaumaddin at-ta'am wasyarab, makanan seperti itu dari pohon zakum, minumannya dari air mendidih, itulah yaitu dhiyafah, suguhan jamuan bagi mereka. Ai dhiyafatuhum, suguhan bagi mereka, jamuan mereka seperti itu. Yaumaddin, pada hari pembalasan. Wahya adhiyafatul lati qadamuha li anfusihim, itu dia adalah jamuan yang mereka suguhkan untuk diri mereka sendiri. Kenapa mereka mendapatkan itu, suguhan itu? Karena itulah yang mereka pilih ketika mereka di dunia ya. Itulah yang mereka pilih ketika mereka di dunia, memilih kekufuran, memilih kesyirikan, memilih kenifakan, maka jamuannya adalah jamuan neraka dari pohon zakum, dari air mendidih. Hadza nuzuluhum yaumaddin wa asaruha ala dhiyafatillah li auliyahi, yang mereka memilih ya di atas jamuan Allah kepada para wali, kepada para kekasih Allah tabaraka wa taala. Mereka lebih memilih itu daripada jamuan yang disiapkan Allah untuk para kekasihnya, itu orang-orang beriman. Jamuan apa itu? Jamuan di surga ya, jamuan di surga. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha khiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, adalah mereka, bagi mereka akan mendapatkan jannah firdaus sebagai jamuan, hidangan bagi mereka. Jannatul firdaus itu adalah jannah yang paling tinggi dan jannah yang pertengahan, surga yang paling tinggi, surga yang pertengahan. Rasulullah menyampaikan bahwa kalau kamu minta, yaitu mintalah jannatul firdaus, karena dia adalah surga yang paling tinggi dan surga yang pertengahan. Jadi dia posisinya, derajatnya paling tinggi dan di tengah. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka dia akan mendapatkan jamuan di surga firdaus. Khalidina fiha la yabghuna anha khiwala, mereka kekal di dalamnya, tidak akan untuk mencari pindah ke tempat yang lain. Kalau sudah di surga ini tidak pengen pindah lagi ya, tidak pengen pindah ke kapling yang lain, karena sudah merasa cukup ya, sudah merasa cukup dengan kenikmatan yang disuguhkan oleh Allah Ta'ala
kepada mereka. Ini termasuk ayat al-wa'id tadi. Ini termasuk ayat al-wa'du, yaitu berupa janji. Ya. Jadi ini berupa janji. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha khiwala. Ini. Dan banyak sekali yaitu ayat-ayat yang berbicara tentang janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau beriman pasti gandengannya amal soleh. Ya. Kenapa? Karena konsekuensi dari iman adalah beramal soleh. Orang dikatakan beriman yang benar apabila mana dia merealisasikan imannya itu dengan amal soleh. Makanya tidak bisa dipisahkan, tidak bisa diputuskan antara kaitan iman dan beramal soleh. Selalu berkaitan, bergandengan, selalu bersamaan antara keimanan kepada Allah dan amal soleh. Kita semuanya berharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jal supaya kita semuanya dimasukkan ke dalam surga Allah Tabaraka wa ta'ala. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar wa na'udzubika minan nar wa na'udzubika minan nar. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.